Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Garda Revolusi Iran menyebut sekitar 300 kapal tanker minyak besar dan kapal kontainer tertahan di kedua sisi Selat Hormuz. Juru bicara Garda Revolusi Iran mengatakan konsekuensi bagi pasar global dan para pelaku internasional akan menjadi tanggung jawab Amerika Serikat dan Israel. Pasar bereaksi keras setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target Iran, mendorong harga minyak mentah Brent naik sekitar 10-13% pada awal eskalasi. 80 پهباد پیشرفته از انواع مختلف پهپادها توسط سامانه یکپارچه پدافند کشور هدف قرار گرفت، ساقط شد که 3 فروند پهپاد غول‌پیکر و فوق پیشرفته آمریکایی MQ-9 و 76 فروند انواع پهپادهای اسرائیلی هرمس و هرون ساقط شده. یک فروند پهپاد هرمس. Iran telah memperingatkan bahwa peningkatan serangan terhadap infrastruktur energinya oleh Amerika Serikat dan Israel dapat memicu lonjakan dramatis harga minyak global yang berpotensi mendorong harga minyak mentah melampaui $200 per barel. Pernyataan ini disampaikan oleh Ibrahim Zulfikari, juru bicara Markas Besar Pusat Hatem Al-Anbiya, saat mengomentari serangan baru-baru ini yang menargetkan infrastruktur Iran. زلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Namun terkait harga minyak dunia imbas perang Timur Tengah, Menteri Keuangan Purbaya merespon jika stok BBM dalam negeri aman dan hingga saat ini belum ada kebijakan perubahan soal subsidi BBM ataupun kenaikan harga BBM. Setiap saat tuh kita menyetok sekian puluh hari, kalau nggak salah 15 hari lebih ya. Ini kan stoknya 20 hari, berarti berlebih, bukan habis. Nanti kalau itu bisa beli lagi. Itu stok yang normal, bukan darurat. Ada yang bilang, oh kita tinggal 20 hari lagi. Bukan begitu, kalau di stok setahun kan rugi. Ada kosnya, jadi strategi seperti itu. Udah optimal itu. Pasti selalu terbuka itu. Subsidi akan bengkak nggak, Pak? Akan naik otomatis, tapi kan asumsi kita setahun penuh. Kalau sekarang 100 habis itu jatuh ke 50, kata raja kan bisa sama dengan kemarin. Jadi jangan terlalu cepat-cepat, oh jas ini, jas itu. Kita lihat kondisi seperti apa. Nanti setelah sebulan kita prediksi harga minyak seperti apa sehingga kita bisa ngambil kebijakan yang pas. Anda percaya ya, saya cukup pintar kok. Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali kan banyak. Nggak hancur negaranya kan. Kenapa? Karena kebijakannya pas. Berarti subsidi BBM belum akan dinaikkan, belum ditambah lagi, Pak. Mengingat harga minyak Loh, kita diemin aja kan masih ada sampai akhir tahun. Kan belum habis. Kalau untuk harga BBM berarti juga belum akan dinaikkan. Untuk subsidi dipastikan tidak akan terganggu ya, Pak ya? Subsidi BBM subsidi tidak akan terganggu ya, Pak ya? Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk merubah subsidi BBM dalam pengertian naikin harga BBM. Karena kita lihat seperti apa kondisinya ke depan. Sejumlah ekonom bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Jakarta untuk membahas dampak konflik di Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia. Pertemuan antara sejumlah ekonom dan Yusuf Kala ini membahas berbagai tantangan ekonomi nasional termasuk dampak konflik global yang berpotensi menekan perekonomian Indonesia. Menurut Yusuf Kala, pemerintah tetap perlu menentukan prioritas pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, JK juga menekankan pemerintah sebaiknya memprioritaskan program yang produktif untuk memperbaiki hidup masyarakat. Jadi kita kembali lagi memilih prioritas. Harus memilih prioritas yang dapat memberikan suatu pertumbuhan yang baik untuk negeri ini. Kalau prioritasnya memang seperti contohnya bicara, MBK itu penting. Beli alutsista penting, koperasi penting. Cuma ada yang lebih penting lagi. Cari yang lebih penting yang dapat, yang bukan cari, memilih prioritas yang produktif yang dapat
meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki dan kehidupan ekonomi masyarakat. Garda Revolusi Islam Iran kembali merilis serangan rudal ke Israel yang diklaim sebagai bagian dari gelombang ke-29 Operasi True Promise 4. Iran menembakkan rudal pertamanya ke arah Israel setelah pengangkatan pemimpin tertinggi baru Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Namun belum dirincikan kota mana yang menjadi sasaran rudal. Serangan ini dipandang sebagai deklarasi Iran tetap bertekad melawan Amerika Serikat dan Israel dalam konflik ini. Dan ini adalah visual lain dari serangan Israel ke lokasi penyimpanan minyak Iran. Militer Israel mengklaim telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan angkatan bersenjata Iran sebagai bahan bakar peluncuran rudal. Serangan ini menewaskan 4 orang. Asap hitam tebal terus mengepul dari depot dan kilang minyak Shahran di Teheran setelah serangan Israel menghantam lokasi tersebut pada Sabtu malam. Rekaman video menunjukkan truk-truk yang hangus terbakar dan kendaraan lain yang rusak di lokasi kejadian. Sementara para pekerja masih memeriksa dampak dari serangan tersebut. Kementerian Perminyakan Iran menyebut 3 depot minyak di daerah Kohak, Shahran, dan Karaj diserang oleh pesawat tempur Israel. Sementara itu, ibu kota Iran, Teheran, diselimuti awan gelap beracun setelah Israel menyerang sejumlah depot dan kilang minyak di kawasan tersebut. Asap pekat dari kebakaran kemudian bercampur dengan hujan, memicu fenomena yang disebut sebagai hujan hitam dalam radius puluhan kilometer dari lokasi kebakaran. Warga dilaporkan mengalami kesulitan bernapas, sedangkan hujan hitam mengotori berbagai benda. Palang Merah Iran memperingatkan warga bahwa hujan bisa sangat berbahaya dan asap, bahkan bisa menimbulkan luka bakar kimia pada kulit dan kerusakan serius pada paru-paru. Saudara, polisi periksa komika Panji Pragiwaksono terkait kehadirannya dalam sidang adat di Toraja. Informasinya usai jeda.